Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nikmat iman Islam yang dengan nikmat tersebut syukur alhamdulillah. Salah satunya pada petang hari ini bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban atau 22 Sya'ban kita dapat melaksanakan kewajiban kita salat maghrib berjamaah, dan insya Allah akan kita lanjutkan pada petang hari ini dalam acara spesial yaitu peringatan Isra Mi'raj dan Tahlil Ramadan 1446 Hijriah, yang salah satunya nanti setelah badai insya Allah kita laksanakan dengan santunan anak yatim dan doa apa di sekitar lingkungan musola Al-Quwah. Untuk selanjutnya saya persilakan Bapak Ustadz Periani untuk menyampaikan sambutannya. Tafadhol Maskurah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat guru kita bersama, alhamdulillah hadir pada kesempatan malam hari ini, Ustadz Ahmad Muafi LC. Kita sama-sama doakan semoga Allah senantiasa limpahkan kesehatan kepada beliau sehingga beliau selalu dapat membersamai dan membimbing kita semua. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati, alhamdulillah Ketua RW 12 Bapak Pujiono hadir pada kesempatan malam hari ini. Sama kita doakan semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kami hormati para penasihat DKM Musola Al-Quwah, yaitu Ketua RT 10 Bapak Dahono, Ketua RT 11 Bapak Mudasir, kemudian Ustadz Angga dan Ustadz Ujang, dan yang saya hormati para pengurus DKM Al-Quwah serta jamaah Musola Al-Quwah yang Allah, kami sedikit dari DKM ya menyampaikan banyak terima kasih kepada para jamaah sekalian. Alhamdulillah program-program satu demi satu sudah mulai kita laksanakan ya. Insya Allah cukup lumayan padat untuk kegiatan di Musola Al-Quwah. Dari hari Rabu ada tahsin, kemudian hari Kamis ada majelis yasin dan tahlil, kemudian hari Jumat ada Jumat berkah ya di subuh. Alhamdulillah sekarang jamaah subuh juga sudah mulai bertambah, yang tadinya satu soft sekarang sudah bertambah menjadi 4 soft. Mudah-mudahan nanti bisa full sana, makanya kemarin sudah dipelur depannya, mudah-mudahan bisa sampai melok keluar. Kemudian juga di hari Sabtunya kita ada agenda rutin ya, yaitu setiap ada maghrib kajian juga. Kemudian di hari Ahad paginya ada kegiatan majelis zikir al-maksurat dan kajian pada subuh. Kemudian jam 6:30 di hari Ahad ada bela diri, yaitu untuk putra-putra kita semua, yaitu bela diri Tipan Sumuk kalau sudah berjalan. Dan malamnya ada istighosah. Dan kami juga mohon maaf kalian, kemarin beberapa kami juga sudah mohon maaf mungkin selama ini banyak hal-hal yang mungkin masih dalam pelayanan masih jauh dari harapan ya. Tapi tentunya kami selalu berkomitmen dengan pengurus yang lain untuk bersama-sama kita memaksimalkan, mengasahkan diri kita dalam peningkatan pelayanan terhadap jamaah semua. Dan sebentar lagi kita masuki bulan suci Ramadan. Kami atas nama pribadi dan atas nama pengurus mohon untuk dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya ya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua, dan tentunya kita dapat melaksanakan ibadah-ibadah secara maksimal di tahun ini ya. Maizu Hasanah dari Ustaz, karena memang mohon berkenan nanti untuk Pak Ketua RW 12 Bapak Pujiono untuk memberikan sepatah kata-kata ya untuk penyampaian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan adalah insyaallah dari pengurus RW akan melakukan safari Ramadan di bulan puasa nanti. Kami sudah mendapatkan jadwal dari masing-masing musola, 8 masjid musola termasuk Al-Gomidi. Tujuan kami, saya tidak mau ceramah karena saya nggak bisa ceramah. Kami tujuannya adalah silaturahim, mengenalkan program dari KRW-an dan pengenalan kepada warga Raja. Pesan saya yang tidak kurang-kurang adalah kebersamaan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah dan ukhuwah insaniyah insya Allah tetap kita jaga, sehingga program apapun yang dilakukan DKM dan program yang dilakukan KRW-an akan berjalan lancar kalau kita sudah bersatu. Walaupun kita berbeda-beda, kita beda warna, kita beda mazhab, furu'iyah dan sebagainya, tetap untuk KRW-an marilah sama-sama kita satu ya, tetap mengacu ke Bhinneka Tunggal Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini mengangkat sebuah tema Isra Mi'raj dan Tahlil Ramadan. Saya ambil di spesial singkat secara ringkasnya saja.
Jadi Nabi kita Muhammad SAW dan khususnya Bani Hashim itu pernah diboikot oleh orang-orang kafir Quraisy selama 3 tahun. Jadi seluruh kaubilah-kaubilah yang ada di Makkah pada saat itu mereka memutus hubungan. Dilarang berdagang, dilarang berkomunikasi, dilarang, semuanya dilarang. Sehingga ini merupakan suasana ataupun kondisi yang sangat menyedihkan, sangat memprihatinkan yang dialami oleh Bani Hashim. Dan boikotan ini berlangsung selama 3 tahun. Dan di tahun tersebut meninggal istri beliau, yaitu Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Dan tidak lama kemudian beliau meninggal di bulan Rajab. Lalu di bulan Ramadan meninggallah amuhu Abu Thalib. Pamannya Nabi Muhammad SAW meninggal setelah meninggalnya istrinya Khadijah. Sehingga tahun-tahun ini disebut dengan tahun kesedihan. Pertama karena diboikot. Lalu orang-orang yang selama ini mendukung dakwah beliau meninggal dunia, terutama istrinya Khadijah dan pamannya. Walaupun belum beriman, tapi jasa beliau terhadap dakwah Islam ini sangatlah besar. Selama pamannya masih hidup, Nabi Muhammad diberikan perlindungan, selalu dilindungi, selalu dalam pengawasannya pamannya Abu Thalib. Maka singkat cerita, setelah 3 tahun berlalu, lalu kemudian beliau ingin mencoba untuk membuka daerah dakwah baru. Karena di Mekah ini beliau berdakwah dan ditolak oleh kaumnya sendiri. Maka kemudian beliau berangkatlah ke Taif. Di Taif ini kalau dari kota Mekah kurang lebih 102 km, Pak. Berangkat jam 7 pagi, itu biasanya sampai di negeri daerah Taif itu pukul 11 siang. Kadang lebih, lihat situasi dan kondisinya. Nah, kisah ini, kisah perjalanan Nabi Muhammad dari Mekah ke Taif ini tergambar, tertulis dalam kitab ini dulu Pak, kitab Berjanji Pak. Ustaz hafal kitabnya Ustaz? Hafal nggih? Mana bunyinya? Bunyi perjalanan Nabi Muhammad ke Taif. Wa ammat Taifu. Jadi di sini saya mencoba untuk menulis ini karena tidak hafal ya. Wa ammat Taifa yad'u saqifan wa lam yusinu bil ijabati kiroh wal zawbi sufaha wal abidu fasabbuhu bi alsunatim badiyah faramauhu bil hijarati hatta khutibat bidima'in na'lah. Ini gambaran kondisi Nabi Muhammad ketika berhijrah berdakwah ke negeri Taif. Jadi beliau berangkat ke Taif. Nah, Taif, penduduk Taif itu disebut dengan Bani Saqif. Bani Saqif ini penduduk negeri Taif, Mas. Nah, beliau berdakwah selama 1 bulan di negeri Taif. Dari satu tempat ke tempat yang lain, itu semuanya tertolak. Bahkan fasabbu, mereka itu kemudian mengejek, menghina Nabi Muhammad, ilah Nabi Muhammad, semuanya orang-orang penduduknya ini kemudian, bahkan mereka sampai kemudian menyakiti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faramauhu bil hijarati, mereka melempar batu Nabi kita Muhammad, sehingga apa yang terjadi? Khutibat bidima'in na'lah. Jadi sendalnya itu penuh dengan darah. Saking banyaknya lemparan, kemudian beliau ini. Nah, disitulah kemudian beliau pergi dari negeri Taif, lalu kemudian sempat singgah di salah satu kebun kurma.
Jadi kalau kita pergi ke Taif itu kemudian sering sama Mutawif itu dikasih tahu, Pak, ini Taif, ini Gunung Hada. Gunung Hada itu gunung yang mau diangkat untuk menghancurkan Bani Saqif tadi. Mampirlah ke satu kebun, lalu di sana kemudian beliau itu di sana sampai ke ke salah satu kebun milik daripada Atabah. Jadi Atabah ini pemilik kebun. Lalu beliau punya seorang budak yang namanya Adas. Nih Adas. Kata Atabah, Das, itu ada orang sedang menyenderkan diri, bersandar di bawah pohon korma. Sementara kondisinya sedang terluka parah. Kamu berikan ini sepiring anggur. Maka anggur ini kemudian diberikanlah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Lalu ketika beliau ingin memakan buah anggur itu, langsung mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Maka Adas ini heran. Masami itu hadil kalimat fi mabil Arab. Saya itu belum pernah mendengar itu kalimat ini dari mulutnya, cangkemnya orang-orang Arab. Ini merupakan kalimat yang belum pernah sekalipun mendengar ucapan ini dari orang-orang. Lalu kemudian Nabi bertanya, loh tapi sampean ku sapa? Dia jawab, Pak, saya berasal dari Irak. Saya datang kemari di sini menjadi hamba, menjadi budak bukan karena saya orang miskin. Saya pergi ke Taif jauh-jauh dari Irak ke Taif bukan karena saya orang miskin sehingga saya menjadi budak. Tapi menurut agama saya bahwasanya di sini sudah lahir seorang nabi penyelamat. Telah lahir seorang nabi penyelamat yang beliau ini, orang ini lahirnya di daerah Taif. Maka tujuan saya ke sini bukan sekedar hanya sebagai budak saja, tapi ingin berjumpa secara langsung dengan nabi penyelamat. Maka kemudian Nabi Muhammad menjadi, ya itulah aku namanya. Itulah yang sampean maksud, itu adalah aku. Akulah Nabi penyelamat. Maka Adas ini kemudian beliau bersyahadat di depannya Rasulullah SAW. Dan beliau sangat bahagia mendapatkan satu orang, tapi ini berkualitas tinggi, Pak. Bibit unggul. Itu jauh lebih baik daripada mendapatkan banyak tapi tidak bermutu. Masuknya Adas itu langsung masuk ke dalam agama Islam itu cukup bagi Rasulullah SAW untuk menghibur atas penolakan dari Bani Saqif. Maka kelanjutannya ketika beliau ini sedang summa ada sallallahu alaihi wasallam ila Makkah hazinan fasalahu malakul jibali fi ihlaki ahli hadha bil asobiyah faqala inni arju ayyukhrijallahu min aslabihim ayyatawallah. Ini bacaan terjadi. Lalu setelah itu Nabi kemudian pada saat beliau sedang terluka parah, dalam cerita berikutnya itu datanglah seorang malaikat. Malaikat itu seorang ya datanglah satu malaikat, malakul jibal, malaikat penunggu penjaga gunung. Nah gunung itu gunung Hada. Kalau bapak-bapak berangkat dari Mekah itu posisinya ada di sebelah kiri, sering disebut itu gunungnya yang hampir diangkat oleh malaikat untuk meratakan tanahnya penduduk Saqif, Bani Saqif. Maka orang dulu di zaman dulu, orang-orang yang berasal dari Taif itu setelah masuk Islam itu mereka memiliki rasa malu. Izin Pak, kalau ditanya sampean siapa? Saya Abdullah. Sampean dari mana? Mereka malu menyebutkan kalimat Taif, negeri Taif. Karena apa? Karena dulu nenek moyang mereka itulah orang yang menolak dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Sehingga itu menjadi keturunan-keturunan mereka itu merasa malu. Kenapa? Karena dulu orang tuanya telah menolak kedatangannya Rasulullah SAW.
Maka datanglah malaikat Jibril. Nabi Muhammad, berikan saya instruksi, izin. Saya hancurkan itu penduduk Taif sekarang juga. Ihlaki ahliha dawil asobiyah. Semuanya udah habis semuanya. Gak ada satupun yang akan saya sisakan. Lalu faqala ini arju ayyuhrijallahu min aslabihi mayatawalla. Jangan. Saya itu sedang berharap, arju, ya Allah, saya itu berharap, memohon kepada Allah agar supaya dari anak keturunan mereka itu terlahir orang-orang yang beriman kepada Allah. Maka doanya Nabi Muhammad ini mustajab, Pak. Jadi negeri Taif itu satu-satunya negeri di Mekah, Arab Saudi yang penduduknya 100% Muslim, Pak. Sementara di daerah-daerah lain di Arab Saudi itu ya campur. Dan ada Nasraninya, ada Muslimnya, ada Nasraninya, ataupun agama-agama yang lainnya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Maka kemudian setelah itu Nabi kemudian pulang ke Mekah. Nah, karena beliau sudah meninggalkan kota Makkah selama 1 bulan, dan ketika pulang itu beliau juga mengkhawatirkan akan keselamatan dirinya. Saya ini pergi dari kota Makkah kan untuk menyelamatkan diri. Nah, kalau saya balik lagi ke Makkah, berarti itu saya bunuh diri. Sudah pergi selama sebulan, balik maning. Maka kemudian beliau berpikir, saya harus mencari suaka ini, orang kafir yang bisa menjamin atas keselamatan jiwaku. Maka beliau mencari seorang orang yang memang mampu untuk menjadi pelindung. Maka ada salah seorang orang kafir, yaitu yang bernama siapa, Pak? Mut'im bin Adi. Ini Mut'im bin Adi ini orang kafir, orang yang memiliki jasa yang besar atas masuknya Nabi kita Muhammad SAW ke kota Mekah. Tapi ini jarang diketahui. Ini orang kafir yang memiliki jasa. Tanpa jasa beliau ya Nabi Muhammad tidak bisa kembali lagi ke kota Mekah. Maka menghubungi Mut'im bin Adi, saya ingin ke kota Mekah, tolong lindungi saya. Maka Mut'im pun siap, baik, akan saya berikan perlindungan. Maka beliau kemudian memerintahkan anak-anaknya untuk selalu mengapit Nabi Muhammad dengan membawa senjata. Jadi beliau itu didatangi selama masuk kota Mekah itu didampingi, diapit oleh anak-anak daripada Mut'im bin Adi dengan membawa senjata. Diselamatkan Nabi Muhammad sampai kemudian ke kota Mekah, sampai di Ka'bah. Nabi Muhammad kemudian sholat 2 rakaat. Setelah itu Mut'im bin Adi kemudian bicara di depan orang-orang kafir, hari ini saya yang mengawasi, melindungi Nabi Muhammad SAW. Siapa yang di antara kalian yang berani menyakiti beliau, maka berhadapan-hadapan dengan kami. Alhamdulillah. Orang kafir saja ini bantu memberikan pembelaan yang sangat apa namanya, luar biasa. Maka dari sini boleh dalam kondisi terdesak kita bisa meminta pertolongan kepada orang kafir. Itu boleh mengambil istihad dari hadis ini, dari kisah ini. Maka hukum diperbolehkan orang muslim meminta perlindungan dari orang kafir dalam kondisi darurat. Maka kemudian singkat ceritanya, Nabi kemudian bisa kembali lagi ke kota Mekah. Lalu ketika terjadi perang Badar, banyak itu orang-orang kafir yang ditawan oleh kaum muslimin ini. Maka beliau begini, dan Mut'im itu sudah meninggal dunia ini. Beliau mengucapkan, seandainya Mut'im itu masih hidup, lalu meminta saya untuk memaafkan orang-orang ini, orang-orang kafir tawanan ini, pasti akan aku maafkan. Saking ingin membalas kebaikan Mut'im bin Adi yang pernah menyelamatkan beliau, melindungi beliau dari orang-orang kafir Quraisy. Bahkan seandainya Mut'im bin Adi ini masih hidup, lalu datang ke saya meminta supaya tawanan-tawanan itu dibebaskan, dimaafkan, pasti akan aku bebaskan. Itu bagaimana dekatnya Nabi kita Muhammad SAW dengan siapa?
dengan orang kafir yang bernama Mut'im bin Adi. Maka tidak lama kemudian terjadilah peristiwa yang sangat supranatural, peristiwa yang sangat agung, yaitu peristiwa. Tapi saya akan membahas kisah lain, misalnya inti daripada Isra Mi'raj itu adalah perintah untuk menjalankan sholatun. Pak Jawir, sholat itu berapa huruf dalam bahasa Arab? Lagi nggak konsen, justru itu makanya. Sholatun itu terdiri dari 3 huruf. Shot, lam, ta. Sepakat? Baik, kita kupas satu persatu. Sholatun, maka sholat itu setiap hurufnya memiliki makna. Maka siapa yang melaksanakan sholat dan sholatnya benar, maka harus memiliki tiga makna ini. Shot, sidqul qauli. Orang yang sholatnya benar harus berkata yang jujur. Antara ucapan dan perbuatan harus jujur. Maka orang sholat kok masih sering bohong, berarti sholatnya belum sempurna. Oke. Jadi indikasi kebenaran, keterima, kesempurnaan sholat seseorang itu, ya implikasi aplikasinya ya sidqul qauli. Al-sidqu yahdi ilal bir, bahwa kejujuran itu membawa seseorang menuju kepada kebaikan. Maka siapa sing jujur pasti mujur, karena albir bukan hancur, jujur mujur. Asidku yahdi ilal bir. Mau kejujuran yuk, ya bagus. Orang nggak dikasih diajak berteman, dikucilkan karena kejujur. Wah, kok kejujuran banget, masya Allah. Justru jujur itulah membawa seseorang itu kepada kebaikan, dan setiap kebaikan akan membawa seseorang, memudahkan seseorang masuk ke dalam surga. Lalu yang kedua, lam, sholatun lam, layyinul qalbi, hatinya lembut Pak. Orang yang sholatnya benar itu biasanya memiliki hati yang lembut. Hati yang lembut itu hati yang mudah menerima hidayah dan petunjuk dari Allah Pak. Memiliki sifat rahman, memiliki sifatnya rahim, kasih sayang terhadap orang lain. Maka hatinya lembut. Lalu yang tak ini memiliki banyak makna. Salah satunya tadumu ala ta'ah, yaitu selalu ajak dalam ketaatan, istiqomah dalam ketaatan Pak. Jadi taat itu ya bukan hanya di musim-musim Ramadan saja. Baca Quran bukan hanya di bulan Ramadan totil, tapi baca Quran, ibadah itu ya, taatan itu ya selama-lamanya. Wala tamutunna illa wa antum, ya sampai kapan? Ya sampai meninggal dunia. Jaga kemudian dipelihara ketaatan itu sampai meninggal dunia. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi untuk Isra Mi'raj saya anggap cukup. Yang kedua itu tarhib Ramadan. Tarhib itu ya marhaban, menyambut bulan Ramadan. Maka ada beberapa teknik, beberapa amalan yang mesti kita amalkan dalam rangka untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Yaitu yang pertama saya simpulkan ini kesimpulannya. Maka yang pertama ad-du'a linaili barokati Ramadan. Di persiapan teknik amalan kita menyambut datangnya bulan suci Ramadan itu senantiasa berdoa linaili barokati Ramadan, agar supaya mendapatkan keberkahannya bulan Ramadan. Ramadan bulan yang berkah, penuh keberkahan. Maka doa itu sudah kita mulai sejak bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Kalau orang-orang soleh terdahulu itu dalam 1 tahun membagi menjadi 2 bagian. 6 bulan sebelum Ramadan berdoa supaya dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. 6 bulan sesudahnya berdoa supaya amal ibadahnya di bulan Ramadan diterima oleh Allah. Jadi setahun itu hanya bulan mutar-mutar aja, lagi-lagi ujungnya Ramadan. 6 bulan sebelum bulan Ramadan supaya dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. 6 bulan sesudahnya berdoa terus kepada Allah akan seluruh ibadah tadi
Dari tanggal 1 sampai tanggal 30 itu semuanya diterima oleh Allah. Maka dibutuhkan waktu selama 6 bulan. Nah kalau kita ya dengan bulan Rajab itu ya insya Allah cukup ya. Dari bulan Rajab, bulan Syaban, Allahumma barik lana fi Rajab wa Syabana wa balighna Ramadan. Wa fadlu, nah di sini wa rajaba syahru ummat wa rajabu syahru ummati wa fadlu ala sairi syuhuri ka fadli ummati ala sairil umami. Bahwa bulan Rajab itu bulannya umatku. Kemuliaan bulan Rajab itu sebagaimana kemuliaan umatku di atas umat-umat Nabi sebelumku. Nah, kita ini walaupun umat paling akhir, tapi nanti akan masuk surga lebih dulu. Ini kita berakhir, kita hidup di akhir zaman, tapi surganya lebih dulu. Sehingga inilah salah satu keunggulan yang dimiliki oleh umatnya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dengan bulan Sya'ban, wa syahru Sya'ban, wa Sya'banu syahru wa Sya'banu syahri wa fadlu ala sa'iri syuhuri ka fadli ala sa'iril anbiya'i. Lalu bulan Sya'ban yang sekarang ini bulan Sya'ban adalah bulanku, yang artinya keutamaan bulan Sya'ban ini seperti keutamaanku dibandingkan dengan keutamaan seluruh nabi-nabi sebelumku. Dan yang terakhir wa syahru Ramadan, bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini syahrullah, bulannya Allah. Bulannya Allah, maka keutamaan bulan Ramadan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain seperti keutamanya Allah di atas seluruh makhluknya. Maka wa ana ajibihi, maka ibadah-ibadah di bulan yang kita kerjakan di bulan Ramadan itu Allah sendiri yang akan memberikan ganjarannya. Wa ana ajibihi, wis aku sing ngasih ganjaran, terserah aku. Ya terserah, nggak ada batasan-batasan minimal, batasan maksimal. Khusus bulan Ramadan itu karena ini adalah bulannya Allah, maka Allah yang akan memberikan pahalanya. Maka yang pertama mesti kita lakukan selalu berdoa kepada Allah supaya diberikan panjang umur, bisa berkesempatan berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Dikisahkan dulu ada dua seorang sahabat Nabi. Sahabat yang pertama mati syahid, meninggal di medan peperangan. Lalu sahabat yang kedua 10 tahun kemudian sahabat yang kedua meninggal dunia, tapi tidak dalam keadaan berperang di jalan Allah. Maka salah seorang sahabat itu pernah bermimpi. Dalam mimpinya itu orang yang meninggal dunia 10 tahun sesudahnya itu lebih dulu masuk surga dibandingkan dengan sahabat yang meninggal dunia di medan peperangan. Tentu ini membuat sesuatu yang agak aneh. Maka laporlah kepada Nabi, ya Nabi, tadi saya bermimpi kenapa orang yang tidak mati syahid ini, tapi dia usianya 10 tahun lebih lama dibandingkan orang yang mati syahid itu lebih dulu masuk surga. Bukankah orang yang mati syahid itu ya balasannya adalah? Maka Nabi menjawab, bukankah dia orang yang meninggal belakangan ini lebih banyak pahalanya, puasanya lebih banyak, betul, ibadah puasanya 10 kali lebih banyak daripada yang meninggal dunia mati syahid. Sholatnya 10 tahun lebih banyak daripada yang mati syahid. Sedekahnya lebih banyak daripada yang meninggal mati syahid. Maka inilah pahala-pahala ini yang tidak bisa dikejar dengan oleh orang yang meninggal dalam kondisi mati syahid. Maka kemudian khairun nasi man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia itu yang diberikan panjang umur, Pak. Panjang umur dan amalnya baik. Udah berita kepada Allah, ya Allah berikan umur yang panjang. Pak Jawir, minta umur yang panjang. Sehari sebelum kiamat baru meninggal dunia. Biar masuk surganya lebih dulu. Masya Allah. Semakin panjang umurnya, ya semakin apabila digunakan untuk amal kebaikan, dia lebih baik daripada orang yang baik tapi usianya pendek. Maka sering para imam itu berdoa, Allahumma tawil umurona. Ini umur sama umur itu beda, Pak. Saya sering memberikan sedikit koreksi. Kalau umur pakai alif, umurun,
Ya Allah perpanjang masalah saya, ya Allah. Maka masalah nggak pernah beres. Masalah satu beres tambah 10 masalah berikutnya. Kadang umur sambil nangis-nangis, ya Allah. Maka jangan salah bahasa Arab itu, ya bahasa Arab itu salah huruf, salah arti, betul. Nggak, salah harokat aja salah arti, hurufnya sama, harokatnya beda, artinya sama, beda. Rijulun rojulun tulisannya sama, beda bacanya, beda artinya. Mir'atun mar'atun, beda arti, beda huruf, beda harokat, beda arti. Ya apalagi beda hurufnya. Umur sama umur itu artinya berbeda. Tapi saya juga berhusnuzon. Walaupun ucapannya salah, Allah Maha tahu. Ini mau betul Pak. Lah anak kita aja ngomong gak jelas saja kita paham. Pak Adil itu, Pak beli Aidil gitu misalnya. Kan kita nggak tahu maksudnya apa, tapi kok kita kasih duit. Padahal si anak kita minta Aidil. Yang dimaksud apa? Duit. Ya, kita saja yang anak kita minta dengan ucapan yang salah pun diberi sesuai dengan permintaannya, apalagi Allah. Sing penting niate. Ya Allah, yang saya minta itu adalah umur, bukan masalah problem. Yang diperpanjang adalah umur kami. Tujuannya apa? Dalam ketaatan. Lalu yang kedua, al-farahu wal ibtihaj. Selain kita berdoa supaya diberikan panjang umur, mendapatkan keberkahan bulan Ramadan, maka yang kedua adalah memiliki rasa senang dengan bulan Ramadan. Karena segala sesuatu yang dilandasi dengan rasa senang itu, meskipun pekerjaannya itu berat, menjadi enteng. Karena ada rasa senang. Lagi ada yang kerja, saya kerja 35 tahun di pabrik, orang bosan-bosan. Lah masalah padahal kerjaannya berat Pak ya. Bisa tangga kan berat gitu, kerja di Densu itu. 30 tahun bekerja di Densu kok gak bosan-bosan. Ayo berangkat pagi pulang malam. Nah karena senang. Karena senang. Coba kalau nggak senang pasti pindah. Pasti pindah. Maka setiap jenis pekerjaan kalau kita iringi dengan rasa suka dan cinta, maka pekerjaan itu akan menjadi indah. Berat menjadi poso itu ibadah yang berat. Kalau kita memiliki sifat suka dan senang, maka itu akan menjadi enteng. Lalu yang ketiga, kalau sudah dipertemukan oleh Allah dengan bulan suci Ramadan, alhamdulillah syukur ala budulihi. Banyak-banyak memuji kepada Allah, bersyukur kepada Allah karena doanya sudah dikabulkan. Yaitu dengan bertemunya bulan suci Ramadan. Berdoa bersyukur lagi dan bersyukur lagi. Karena berdoa yang selama 3 bulan ini, 2 bulan sebelumnya itu sudah dikabulkan. Karena tidak sedikit orang yang besoknya puasa, hari ini wafat. Besoknya malamnya tarawih, siangnya wafat. Banyak orang-orang seperti itu. Maka saat kita sudah dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, berbanyaklah memuji kepada Allah, berbanyaklah bersyukur. At-takhtitu al-musbik. Lalu berikutnya kita memiliki perencanaan yang matang, optimalisasi dalam ibadah. Buat targetnya Pak. Targetnya harus jelas, data itu loh. Jangan sampai ibadah selama di Ramadan sama persis plek-plek dengan ibadah di luar bulan Ramadan. Maka ada perencanaan yang matang. Anak kita masih bayi aja sudah ada, kita sebagai orang tua sudah punya rencana. Anak ini kalau nanti SD masuk ke sini, SMP-nya ke sini, SMA-nya kerjanya di sono, tinggalnya di sono. Anak masih bocah, masih orok, tapi orang tuanya pemikirannya sudah sangat jauh. Padahal belum tentu si anak itu bisa besar sampai diberikan umur panjang. Tapi apalagi urusan akhirat, maka perlu kita buat satu target. Miqdarul tilawah misalnya untuk Quran, beberapa kali kita menghatamkan selama bulan Ramadan. Ya kalau yang sederhana, yang paling target yang paling ringan ya 1 kali hatam gitu. Berarti 1 hari 1 juz loh. Dibagi 5, setiap habis sholat baca 2 lembar. Setelah sholat 2 lembar, sholat 2 lembar lagi, maka akan selesai 1 hari 1 juz.
Kalau Imam Al-Aswad yakhtimul Qur'ana fi Ramadhana fi kulli lailataini. Kalau Imam Al-Aswad beliau menghatamkan Al-Quran 2 malam, 2 hari hatam, 2 hari hatam. 2 hari hatam itu berarti sehari 15 juz nggih. Berarti setelah sholat baca 3 juz. Pada sholat subuh baca 3 juz, pada duhur 3 juz lagi, pada asar 3 juz lagi. Maka dalam waktu 2 hari akan hatam. Lalu dengan Imam Qatadah fi kulli salasi. Imam Qatadah 3 kali, 3 hari sekali. Sehari 10 juz. Maka dalam waktu 3 hari akan hatam Quran. Bagaimana dengan imam kita, Imam Asy-Syafi'i? Berapa kali beliau menghatamkan Quran dari bulan Ramadan? Berapa? Nggih, sitina khotmatan, 60 kali hataman. Itu fi sholat, itu di sholatnya. Itu dalam kondisi sholat. Di luar sholat pasti beda lagi, tambahannya bonusnya di luar sholat. 60 itu berarti Masya Allah sehari 2 kali hataman, 60 juz gitu. Masya Allah, kok bisa? Ya bisa, karena itu keberkahan waktu. Dan salah satu bahwasanya di antara salah satu tanda datangnya hari kiamat itu adalah waktu itu yataqarrabuz zaman. Waktu itu diperpendek, dipersingkat oleh Allah. Jadi untuk meyakini bahwasanya Nabi Imam Syafi'i itu mampu untuk menghatamkan Al-Quran dalam 1 hari 2 kali hataman. Logika kita, wah nggak bisa. Nah, karena kita menggunakan standarnya Imam Syafi'i dengan standar kita. Maka pikiran kita tidak akan pernah, pasti akan menolak. Mana mungkin bisa, Pak? Tuh. Mana mungkin bisa? Terus bacanya bismillahirrahmanirrahim, kan nggak mungkin bacaan sifat ini. Pasti bacaan Imam Syafi'i lebih tartil daripada bacaan kita, betul? Lebih fasih, lebih tartil daripada kita, tapi mampu menghatamkan. Karena waktu memang semakin dekat dengan kiamat, yataqarrabuz zaman. Jadi 1 tahun seperti sebulan. Udah kita rasakan ini, Pak. Kemudian sebulan kal Jum'ah. Setiap 1 bulan seperti 1 minggu. Kemudian 1 minggu seperti 1 hari. 1 hari itu seperti pelapah godong kurma dibakar itu ser. Itu sehari. Ambil pohon kurma, dahan pohon kurma, lalu dibakar, jebret. Nah itulah sehari waktunya, 10 menit mungkin. Makalah yang kita rasakan sekarang itu waktu berjalan sangat al-waktu yang marros sahab. Waktu itu berjalan sangat cepat seperti awan yang berjalan sangat cepat. Oleh sebab itu perlu kita siapkan takhtit. Takhtit itu apa? Takhtit apa ini? Perencanaan yang matang, harus ada perencanaan. Dan yang terakhir waktunya sudah mempelajari dan mendalami ilmu yang berkaitan dengan bulan suci Ramadan. Karena amal yang tidak dilandasi dengan ilmu itu la yubalu, tidak akan diterima oleh Allah. Oleh sebab itu pentingnya belajar mempelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan bulan suci Ramadan. Ibadah puasanya, ibadah tarawihnya, ibadah-ibadah yang lain yang berkaitan di bulan suci Ramadan, mari kita perdalami. Supaya apa? Supaya ibadah yang kita jalankan itu menjadi sempurna. Karena orang yang berilmu itu lebih ditakuti oleh setan daripada orang yang beribadah tanpa ilmu. Setan gak berani menggoda orang yang berilmu, padahal dia sedang tidur. Tapi setan gak berani masuk, Pak. Ada seorang habis lagi tidur, nyender sambil dengerin pengajian, nyender. Tapi gak pernah digoda oleh setan. Setan takut itu. Kenapa? Ini orang ini walaupun tidur tapi berilmu. Sementara yang sedang sholat diganggu oleh setan. Sehingga sholatnya tidak khusyuk. Kenapa tidak khusyuk? Karena diganggu oleh setan. Oleh sebab itu bagaimana agar supaya kita diselamatkan dari godaan setan?
dengan cara memperdalami ilmu. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan panjang umur, diberikan kesehatan, sehingga bisa mengoptimalisasikan seluruh ibadah yang ada di bulan suci akan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma biqlaq wa bidalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.